Halo, assalamualaikum. Smartwatch ini dirilis pertama kali di harga Rp2.199.000. Tapi pas masa pre-ordernya cashback 300.000 ya. Jadi 18, iya benar, 1899. Jadi 1,9 jutaan ya dulu harganya. Sekarang sudah banyak yang jual di angka 1,55, Rp1.550.000. Dan ini di Blibli Kamis Ganteng kemarin saya dapatkan di angka Rp1.299.000, free ongkir, dan masih dapat potongan 50.000 ya dari voucher diskon di hari itu. Jadi total saya keluar uang sebanyak Rp1.249.000. Udah jauh lebih hemat buat smartwatch yang sebetulnya memang sudah menongkrong di keranjang saya di beberapa marketplace. Saya sempat nyari smartwatch ini sebelumnya, jadi begitu menemu di Kamis Ganteng langsung saya order. Waktu itu cuma ada 4 stoknya, saya share di Twitter juga dan di YouTube Community Post juga ya. Kayaknya pada habis juga gara-gara pada tertarik sama harganya. Dan ini warnanya adalah mint green. Oke, tidak banyak highlight fitur nggak ada malah highlight fitur di kardusnya, jadi kita langsung buka saja. Penampakannya seperti ini dengan dialnya hitam, tapi bodinya kayaknya warna silver atau chrome, dan strapnya warna hijau mint dengan aksen hitam ya. Ini saya suka nih warna hijau mint gini. Yuk kita buka dulu ya. Teng teng teng. Ya, di kotak atas tidak ada apa-apa, dan ini dia smartwatch-nya langsung. Kalau nggak salah ini ada yang warna merah hitam juga ya. Jadi yang bagian silvernya ini hitam, semuanya hitam, si bodinya, dialnya, dan strapnya warna merah dengan aksen hitam seperti ini. Cemilan banget, tapi saya sih tidak terlalu suka warna merah kalau buat wearables ataupun ya yang dipakai-pakai gitu. Tapi warna iPhone saya merah. Tapi rada nyesal juga beli iPhone warna merah. Rada susah masuk ke casing-casing, termasuk ini nih, subcase Unicorn Beetle saya. Rada nabrak warnanya, tapi nggak apa-apa lah, saya pakai dulu. Dan ini yang didapat di dalam paket penjualannya. Oke, udah habis. Ya. Cara-cara Huawei ngemas itu unik. Kadang dijepit di tengahnya smartphone-nya, kadang gimana, beda-beda. Ini quick start guide-nya. Panduan memulai cepat. Ada tuh bahasa Indonesia, entah bahasa Melayu. Kemudian ada kartu garansi juga. Apakah ada bahasa Indonesianya? Oh sayang, ada. Jadi kalau South Pacific tuh negara-negara Asia Tenggara. Kalau Indonesia bisa sendiri tuh. Mantap. Lalu stiker serial number ya, bukan IMEI karena nggak ada SIM cardnya. Dan ini dapat kabel USB Type A ke USB Type C. Mantap. Jadi saya tinggal nyimpan dock charge-nya, ini aja yang bulat doang. Ini magnetik, dan cara masangnya begini biasanya. Tuh. Nanti colokin kabel USB Type-C-nya, bisa pakai kabel casan yang biasa, jadi enak ya. Wow, ini strap-nya kerasa banget premium. Ini udah terlalu lama melengkung nih di dalam box-nya. Ini rilis tahun 2020 soalnya, jadi mungkin udah mau setahun atau lebih bahkan umurnya di dalam box. Seperti ini strapnya, lentur tentu saja, sporty banget juga dengan banyak pori-pori seperti itu. Sebelumnya saya pakai Huawei Watch GT2 yang 42 mm ya. Itu lama banget saya pakai sebelum saya jual, dan sekarang kembali ke Huawei Watch GT2i 2E. Huawei Technologies Shenzhen, made in China, model HCTB19, bukan 8 itu, HCTB19. 5 ATM ya waterproofnya, dan inputnya 5 volt 1 ampere. Di sini ada sensor dan lampu serta 2 pin magnetik buat chargingnya, dan buat lepas strapnya ini ada nih buat geserin ininya, geserin pengaitnya. Tapi kayaknya strapnya tidak terlalu generik juga ngelihat bentuknya seperti ini. Kalaupun pakai strap yang generik, yang universal, mungkin pas disambungannya bakal nabrak ya. Tidak terlalu menyambung seperti ini, tidak terlalu smooth. Jadi penting buat Anda ketika akan membeli smartwatch ini untuk menentukan warna yang akan cocok buat Anda. Oke, kita nyalakan dari tombol yang atas, ditekan dan tahan. Ada logo Huawei.
Dan buat video kali ini, unboxing kali ini, kita akan pairing dengan aplikasi Huawei Health di iPhone ya. Sekarang kita akan tambahkan device baru dari sini. Add smartwatch Huawei GT. Oke, dia download dulu. Mana ya? GT2 series kali. Nih, udah muncul GT2e. Pairing. Dan dikonfirmasi dari layar smartwatch-nya. Dari smartphone-nya juga. Below, display iPhone notification. Sukses dan sudah ada firmware update 32,31 MB. Kita akan update dulu sebelum kita lihat ada apa saja di smartwatch ini ya, biar pakai versi yang terbaru dulu. A few moments later. Oke, udah selesai update-nya. Lama banget, serius. Downloadnya sih cepet ya, tapi update dari smartphone ke smartwatch-nya asli lama banget. Dan ketika udah selesai pun, di smartwatch-nya dia loading pertamanya tuh lama banget. Finish, dan kita akan cek ulang apakah masih ada firmware update. 22,94 MB. Download new watch face from the Huawei Health app on iOS. And add new features to the weather, barometer, and workout apps. Sayang ya kalau nggak di-download. Ya udah, kita update lagi dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. A few moments later. Setelah update yang kedua, kita cek lagi masih ada update nggak? Semoga sih udah nggak ada. Oke, ya jadi udah dapat 2 update ya berarti ya sejak dijual di 2020 lalu. Ini kalau nggak saya update nanti nggak dapat watch face yang lengkap takutnya. Dan kita akan lihat dulu menu-menu yang ada di smartwatch-nya. Bisa dinyalakan layarnya dengan tombol yang atas. Kalau yang bawah ini buat masuk ke menu exercise atau workout atau olahraga ya, sports mode lah. Kita keluar lagi dari situ dengan menekan tombol atas. Oke, kalau udah animasi di watch face-nya keren ya. Dan kalau dari watch face-nya kita swipe dari atas ke bawah, akan muncul toggle seperti ini, do not disturb, show time, find phone, alarm, dan setting. Nah, show time ini kita nyalakan karena di video unboxing atau review pasti kita butuh buat layarnya menyala terus. Biasanya bisa disetting ya, show time ini berapa menit, 5 menit kah, sampai 20 menit biasanya. Ada find phone sama alarm juga. Find phone di iPhone berjalan kah? Oke, bunyi-bunyi dan getar-getar ya. Ringing, stop ringing. Oke, kita akan back. Dan kita akan lihat kalau dari bawah ke atas biasanya akan muncul pesan atau notif. Ada debit 1,8. Ya. SMS-nya masih muncul di sini. Seperti itu ya kira-kira penampakan dari notif yang diterima di smartwatch-nya. Lumayan kelihatan lah ya si teksnya. Kita bisa back dengan tekan tombol yang atas atau di swipe dari kiri ke kanan ya. Sekarang kita swipe kiri ke kanan, masuk ke menu rekap dari aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian ini ada music player, earphones. Oke, dia bisa connect langsung ke Bluetooth earphone ya. Jadi si smartwatch-nya bisa mainin musik tanpa smartphone. Artinya dia punya storage. Oke, tapi dia tidak punya speaker atau loudspeaker ya. Jadi buat mainin musik harus selalu pakai earphone Bluetooth. Kemudian geser lagi masuk ke weather. Kemudian ada stress test. Stress levelnya diinformasikan di sini. Kemudian ada heart rate monitor dan kembali ke watch face. Ini menunya berputar. Sirkular kembali pasti kalau digeser ke kanan dan ke kiri sama, beda urutan saja. Dan kita lihat menu lengkap. Bentar, sebelum menu lengkap kita lihat mode olahraganya dulu deh. Running courses ada 13, ada lari, easy run. Ini banyak banget si ininya. Jenis olahraga atau exercise yang bisa dipilih, ada outdoor run, ada indoor run, dan ini masih bisa disetting nih kayak gini. Goalnya berapa, remindernya berapa. Indoor sama outdoor ada ya. Jadi kemungkinan ini ada GPS-nya. Kita coba yang outdoor. Oke, ya, ada GPS-nya ya. Jadi buat olahraga di luar ruangan, GPS-nya tidak perlu ambil dari location atau GPS smartphone. Dia sudah punya GPS mandiri. Dan selama exercise dia akan mengukur heart rate juga. Oke, bentar. Selain itu ada apa lagi? Walk, outdoor cycle, indoor cycle, pool swim, open water. Jadi bisa dipakai berenang juga.
mountain bike, hike, ini banyak banget. Dan masih ada other ini kalau misalkan olahraga yang kamu lakukan tidak ada di template default ya, dan masih bisa ditambahkan nih, masih banyak banget. Yakinlah kalau Huawei buat exercise-nya memang lengkap. Selama ini saya pakai Huawei Band, walaupun jarang olahraga, tapi ngelihat exercise-nya banyak banget di situ. Dan sekarang kita lihat menu lengkapnya. Oh, bukan ya, bukan dari bawah ke atas, tapi tekan tombol yang ada di kanan atas ini. Kemudian ada workout records, workout yang tadi ya bisa diakses dengan tombol yang ada di kanan bawah. Workout records adalah hasil olahraganya, dilihat seperti apa. Workout status juga kurang lebih seperti itu. Kemudian ada heart rate, ada SpO2 juga. Setahu saya ini bisa mengukur VO2 max ya. Ada activity record yang tadi juga muncul kalau kita swipe dari watch face ke samping. Sleep monitoring seperti biasa. Stress test yang tadi muncul juga. Breathing exercise, kayaknya sekarang semua smartwatch pada punya ini ya. Breathing exercise juga. Music yang tadi juga sudah kita buka. Barometer nih, ada barometer cuy. Barometer ini adalah pengukur tekanan udara, tapi biasanya bisa dipakai juga buat mengukur ketinggian. Ya, kayak di smartphone, mengukur ketinggian tuh salah satunya dari barometer, walaupun sebetulnya yang lebih cocok ada altimeter ya buat mengukur ketinggian. Ada kompas juga. Harus dikalibrasi dulu. Oke, sudah muncul kompasnya. Jadi lengkap ya buat kebutuhan outdoor, ada barometer, ada kompas. Jadi buat olahraga ini udah lengkap banget. Oke, di back notif yang tadi kita lihat kalau swipe dari bawah ke atas. Ada weather juga sudah kita lihat tadi, dan ada stopwatch juga. Kemudian ada timer. By default sudah ada 1, 3, 5, 10, 15, 30 menit, 1 jam, 2 jam, tapi masih bisa custom juga. Lalu ada alarm. Alarmnya bisa diset dari smartwatch juga. Dan ada flashlight. Seperti biasa flashlight cuma nyalain layarnya putih seperti ini buat membantu pencahayaan sedikit di tempat yang gelap banget. Misalkan kamu nyari semut di tempat gelap, nyari ke kolong kursi, ke kolong kasur yang gelap, atau di bioskop ya. Find phone sudah tadi, dan kita masuk ke setting. Nah, ini bisa setting buat earbuds atau earphone Bluetooth yang mau di pairing. Lalu setting display. Nah, watch face-nya. Yang Neon Nights ini udah bagus banget menurut saya. Ini galeri, bisa pakai foto harusnya. Circuit, time rings, fragmented, jet stream, overlap, drifting, loops, comic, doodle game. Oh, ada tulisannya power intensive nih, karena mungkin ini always on kali ya. Dan warna sebanyak itu tanpa ada banyak bagian hitam, ini akan membuat cepat habis baterainya. Oh, ada animasinya juga. Ya, satu yang belum saya tahu dari tadi, ini always on enggak sih? Setahu saya always on deh. Karena layarnya AMOLED ya. Jadi kalaupun misalkan ada fitur always on, bisa harusnya. Tapi kita tunggu dulu, karena ini kan pakai ini ya, tadi pakai show time, jadi nggak akan mati kayaknya. Oh iya, ada standby watch face. Ya, ini always on-nya di sini nih, kita bisa pilih. Jadi nggak serame yang watch face utama ya. This will cut your battery time in half and disable raise to wake. Jadi kalau pakai always on display, battery life-nya bakal berkurang setengahnya karena nyala terus layarnya, dan raise to wake jadi mati ya, karena nggak dibutuhkan lagi kali ya. Favorit. Oh, ini menu yang digeser ke samping tadi bisa diubah ya urutannya ya. Dari smartwatch-nya langsung ubah urutannya, tinggal tap panah ke atas dia akan naik urutannya. Kalau mau di delete bisa, nanti ada di sini add heart rate, sleep, tambahkan kembali, dah muncul. Brightness ini auto, tapi ada 5 level ya. Auto aja lah, biarin. Keren nih, bisa ngatur auto brightness, dan ini ada sleep-nya juga auto. Oke, jadi dia kayaknya ngecek ya apakah lagi dipakai, lagi dilihat atau tidak. Dan ini buat show time tadi, screen on 5-20 menit ya, betul ya. Strength, ini buat vibration biasanya. Strong nih. Kalau soft aja lah. Do not disturb bisa di set di situ. Down button bisa dipilih mau workout record, workout status, heart rate, SpO2, activity record, sleep, stress, breathing exercise, musik, barometer, kompas, dan lain-lain. Banyak. Karena saya jarang exercise, saya kayaknya lebih butuh ini deh.
SPO2. Mana SPO2? Nah, workout setting, auto detect workoutnya. Jadi sebetulnya ketika kita berlari misalkan, kita melakukan kegiatan yang cukup berat, tanpa masuk ke mode workout pun dia sudah bisa otomatis detect dan merekam ya kegiatannya. Mantap. Sistem restart, power off, disconnect, dan reset. Terakhir about. Ya, mantap lah smartwatch ini. Kalau bisa dibeli dari harga yang sama kayak saya beli 1249, mantap banget. Saya kasih tahu aja ya, sekarang kebanyakan seller jualnya di 1550 ya. Dan ini dia di Huawei Health-nya buat Huawei Watch GT2e. Ada indikator baterai, ini data yang sudah dilakukan aktivitasnya, dan watch face-nya sebanyak apa, karena tadi sudah update harusnya lebih banyak lagi. Colombia Bandera, oh ada top free, sepertinya ada yang berbayar juga nanti ya, mungkin di Indonesia tidak ada. Ini rada-rada ini sih, rada random si watch face-nya. Kalau misalkan dimasukin ke kategori-kategori tertentu akan lebih bagus lagi ya. Dan ini kayaknya submit by user deh, kalau kayak gini lihat. Mantap sih. Dan kita akan masuk ke watch face yang baru. Oke, sudah terupdate dan metriknya cukup lengkap ya. Ada barometer, ada altimeternya juga tuh muncul kalau di watch face yang ini. Kemudian persentase baterai, dia cepet banget. Lagi dipakai ini. Ada VO2 max, ada apa nih? 1830 suhu kayaknya. Enggak, suhu yang ini 26. Tapi kayaknya ini suhu juga deh. 18-30 derajat kira-kira. Ada HR dan stresnya juga, jam, jumlah langkah, jumlah kalori terbakar, dan kalau lagi pengen lihat itu malah dia cepet banget munculin always on display-nya. Oke lah. Sekarang saya pengen nyari watch face dari Huawei doang. Iya, bisa. Jadi kalau mau nyari berdasarkan kreatornya bisa juga nih. Kita akan munculkan yang dari Huawei doang. Dan yang dari Huawei doang pun banyak banget. Speedometer, colorful. Kayaknya dulu saya pakai yang ini deh. Di watch GT itu saya, tapi warna biru. Oke, cukup dengan watch face-nya. Kita akan lihat menu lainnya di Huawei Health. Harusnya sih sama ya dengan Honor Band 6, dengan Huawei Band 6, fitur-fitur lainnya di Huawei Health-nya. Ada health monitoring, true sleep, activity reminder, continuous heart rate monitoring, sama ada alertnya kalau ketinggian atau kerendahan. Kemudian ada automatic stress test juga, ini biasanya harus di calibrate dulu. Kemudian ada alarm, bisa tambahkan di sini tapi nggak perlu juga karena di smartwatch yang sudah bisa, dan weather report. Oke. Notification bisa ya, dan other. Kalau di iOS other-nya bulk, jadi antara nyala semua notifnya atau mati semua kecuali yang ada di atas ini yang 6. SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, Instagram, cukup sih. Kemudian device setting, ada Bluetooth disconnection reminder sama raise to wake-nya bisa dimatikan dari sini. Oke, tidak terlalu banyak fitur di aplikasi Huawei Health-nya karena seperti juga Huawei Band-nya, banyak setting yang sudah bisa dilakukan di smartwatch ini. Jadi di smartphone kita tidak terlalu perlu banyak setting lagi ya. Dan itu mantap sih buat sebuah smartwatch dengan kemampuan mandiri seperti ini. Ada GPS-nya, bisa ada storage-nya juga, bisa play music mandiri ke Bluetooth earphone dari sini. Jadi menurut saya buat harga 1,25 juta, 1 juta seperempat, ini worth it banget. Tapi saya kasih tahu juga sih, sekarang di marketplace kebanyakan jualnya masih di 1,5, 1.550 rata-rata yang paling murah ya. Harga normalnya sih masih di 1.899. Oke, inilah dia penampakannya di tangan saya, warna green mint, bakalnya logam, banyak ventilasinya, banyak lubang-lubang, pori-pori buat udara masuk ke tangan, jadi nggak terlalu gampang berkeringat. Dan seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya dengan watch face-nya yang keren dan lengkap metriknya. 2 tombol fisik di situ, tidak akan mudah tertekan kalau kita lagi menekan ke arah meja seperti itu. Beda sama yang tombolnya di tengah ya, yang satu. Sip, mantap. Huawei Watch GT2e, mantap. Saya lebih mantap lagi nih karena bisa dapetin di Kamis Gantengnya Beli-Beli dengan harga yang lebih murah.
Cuma sayang, mungkin teman-teman yang nonton video ini nggak bisa dapetin harga segitu, tapi cek saja link di deskripsi, siapa tahu ada yang lebih murah lagi yang saya temukan, saya akan taruh di sana. Terima kasih sudah menyimak video yang super panjang ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.